Kenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan klasifikasi akun di Filogelato. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kembali kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Nurmalia Masya Putri sebagai ketua kelompok dan yang beranggotakan Andarianti, Muhammad Azhar Naim, dan Bima Sauki. Baik, perkenalkan nama saya Nurmalia Masya Putri dengan NIM 123.128.9 akan menjelaskan nama akun. Baik, yang pertama ada cash, hasil penjualan secara tunai, account receivable, hasil penjualan secara kredit, account payable, pembelian bahan baku secara kredit, supplies seperti alat-alat, es krim, dan ini equipment ada kulkas, kursi, lemari, dan ini accumulated depreciation, akumulasi dari penyusutan barang, ada tax payable, utang dari pajak penjualan dan sewa, lalu ada prepaid rent, biaya sewa yang dibayar ulang, ada equity modal, merchandise inventory, barang yang belum laku terjual, salaries expense, biaya gaji karyawan yang bekerja di Filogelato, utility expense, biaya air, telepon, listrik, ada rent expense, biaya sewa stand di mall, advertising expense, biaya pengiklanan, insurance expense, biaya asuransi yang dibayar perusahaan Filogelato, sales revenue, pendapatan dari penjualan, depreciation expense, pengurangan nilai aset, other income, seperti tadi ada minuman, sales discount, diskon dari penjualan. Perkenalkan, nama saya Bima Sauki Putrendra, NIM 123.100.2074. Dan menyebutkan akun-akun tadi, terdapat laporan keuangan dari Filogelato. Yang pertama ada income statement. Akun-akun yang termasuk ke dalam income statement, yang pertama ada revenue. Dalam revenue terdapat sales revenue, sales discount, dan other income. Yang kedua ada expense. Di dalam expense terdapat rent expense, salaries expense, utilities expense, advertising expense, insurance expense, dan depreciation expense. Setelah itu, revenue dikurang expense menghasilkan net income. Saya Nandarianti Syafira dengan NIM 123.100.2032. Oke, selanjutnya ada return earning statement atau laporan laba ditahan. Berapa sih laba ditahan di akhir periode? Cara mencarinya yaitu yang pertama, return earning awal periode didapat dari neraca periode sebelumnya. Lalu ditambah net income, selanjutnya bisa dikurang dengan dividen yang terdapat di worksheet, dan yang terakhir ketemulah return earning di akhir periode.
Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Azhar dengan NIM 123.100.2052. Saya akan menjelaskan tentang apa aja sih yang ada di Statement of Financial Position dari perusahaan Philo Gelato. Sebelum pertama-tama di sini di Financial Position itu yang pertama ada aset. Nah, di dalam aset ini ada intangible asset. Nah, intangible asset ini apa sih sebenarnya? Jadi intangible asset ini adalah aset yang tidak berbentuk fisik atau tidak bisa disentuh lah gitu. Tapi punya long term value untuk company ataupun bisnis. Dalam intangible asset ini yang pertama ada trademark. Trademark adalah hak dagang terhadap barang atau jasa yang memiliki identitas seperti logo, merek, dan sebagainya. Lalu ada goodwill. Goodwill adalah reputasi perusahaan, hubungan baik dengan pelanggan dan kepercayaan pelanggan. Nah, selanjutnya ini ada PPE atau kepanjangannya Property, Plant and Equipment. Di sini ada store equipment ya. Nah, di store equipment ini itu kalau di perusahaan Philo Gelato ini store equipmentnya itu ada gunting, freezer, keranjang es krim di dalam freezer, mesin EDC, mesin kasir, kursi, lemari, tempat tisu, stop kontak, tempat sampah, fire extinguisher, lalu ada CCTV. Nah, selanjutnya kalau store equipment ini harus selalu dikurang dengan accumulated depreciation ya. Nah, selanjutnya ada current asset. Current asset ini yang pertama ada prepaid insurance atau asuransi. Lalu ada account receivable atau piutang, lalu ada merchandise inventory. Nah, merchandise inventory dari Philo Gelato ini apa aja sih? Nah, kalau merchandise inventory dari Philo Gelato ini ada box hampers, sendok es krim plastik, lalu ada produk es krimnya Philo Gelato tentunya, lalu juga Philo Gelato ini dia menjual glass jar dan aluminium lid itu dalam satu paket ya. Jadi kalau misalnya ada satu diskon, kebetulan saat ini lagi event Natal ya, itu kalau di Philo Gelato dia kalau misalnya beri beberapa es krim gitu itu ada dapat glass jar sama aluminium lidnya gitu. Lalu selanjutnya ada cash. Cash ini didapatkan dari penjualan produk Philo Gelato tentunya. Selain dari penjualan produk Philo Gelato juga didapatkan dari penjualan saham ya. Lalu ada equity dan liability. Di equity ada share capital atau saham. Lalu ada retain earning. Nah, kalau di retain earning ini yang dipakai itu retain earning pada tanggal 31 Desember ya. Nah, lalu ada liabilities. Current liabilities ada interest payable atau utang bunga, lalu ada salaries payable atau utang gaji, lalu ada account payable atau utang perusahaan yang tidak tertulis. Sementara di non-current liabilities itu ada notes payable. Nah, kalau perbedaannya notes payable sama account payable adalah kalau account payable biasanya tidak tertulis. Kalau notes payable itu pasti tertulis dan pada umumnya notes payable itu ada bunganya. Kalau account payable itu biasanya nggak ada. Nah, jadi itu sekian dari saya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video proyek kelompok kami. Ke hutan sabana berburu angsa. Sekali tembak, langsung dapat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Let's go!